Nah, tunggu. Bapak, ibu angkatmu itu apa hubungannya dengan orang tua aslimu? Oh, jadi mamiku orang tua asli itu punya ibu. Punya ibu. Ya, yang orang tua kandungku punya ibu. Nah, ibunya ini itu kan banyak saudara-saudaranya toh. Oke. Dari adik-adiknya. Saudaranya ibunya ibu ya? Ya. Nah, Pak E yang rawat aku itu adiknya ibunya ibuku. Nah, adiknya nenekmu? Betul. Oke. Nah, itu aku dititipin di situ. Karena dari dulu Pak Ema itu emang nggak punya anak tapi suka ngerawat anak-anak orang. Oke. Nah, kamu punya saudara lain nggak? Di mami ada mas, kakak laki-laki. Di ibu kandung ada? Ada mas, kakak laki-laki. Nah, kakak laki-laki itu? Waktu itu juga dititipin ke nenek di Surabaya juga. Oh. Karena mungkin aku mikirnya dulu karena mamiku tuh perawat jadi nggak bisa ada waktu untuk waktu pagi sama kerja sore ya, mikirku gitu. Wajar sih kalau kerja ya. sih wajar ya. kok. Jadi mereka tuh paling kayak jenguk sesekali. Betul. Ngirim duit gitu buat biaya ya, kayak gitu. Tiap libur lebaran pasti ketemu, diajak ke Surabaya atau ke Lampung ke bapak kan Brimob di Lampung. Tapi dari kecil kamu mengenal mereka bukan orang tuamu, yang kamu tahu tante. Mereka nggak pernah bilang saya ibumu gitu? Mungkin bilang tapi aku kan masih bayi, masih nggak tahu. Tahu dari ini kelas 4 SD tetangga kulik Sumarsih nyeletuk. Karena aku kan nakal waktu itu. Ya itu bukan mak kandungmu, makmu itu mandul. Terus aku ngomong ke Mae nangis ya. Gitu. Kenapa Mae nangis? Sakit hati dikatain mandul gitu. Karena dari dulu kan nggak pernah toh punya anak, tapi banyak yang dirawat. Nama-namanya ya banyak tuh kayak Mas Didik, Mas Bandik. Oh banyak. Banyak, Mas Roma, Mas Prima dirawat terus SMP dikembalikan. Kasihan apa inimu ya apa? Manggilnya apa? Mae ya, sama Pak E ya. Tuh makanya kalau sekarang itu kalau pengen pulang itu aku selalu senang pulang ke Madiun sama Mae Pak E. Iya, soalnya udah deket sama mereka juga ya. Berarti kamu nggak tahu deket sama bapak ibu kandung ya? Ini paling kalau libur semester baru ke mereka 2 minggu libur itu kumpul mereka. Lu bingung nggak dengan keadaan itu semua? Enggak. Asoy aja ya. Nggak ada kayak pertanyaan kok gue gini ya, hidup gue gini ya, kok kenapa gue dititip di sini? Nggak ada itu semua. Belum pernah mikir aku dan nggak pengen tahu aku kenapa dititipkan. Kayak kenapa lu nggak pengen tahu? Karena aku merasa kalau di Mae Pak E bebas ya, mau merokok nggak dilarang, kalau di Mami ngerokok itu langsung dimarah-marahin. Iyalah. Gitu. Makanya aku kalau di Mami itu kalau merokok di luar gosok gigi dulu sebelum masuk rumah. Oh lebih bebas ya kalau di situ. Di Mae lebih bebas. Kira-kira kalau mengingat lu tinggal sama Mae sama Pak E itu, hal apa yang lu pengen bikin lakukan buat mereka ya suatu hari nanti lah? Ada. Pengen ini kalau misalnya ada rezeki terus punya rumah, Mae ikut aku Pak E gitu. Oh lu mau bawa mereka dimanapun atau aku yang pulang ke Madiun. Tapi kalau pulang di Madiun nggak ada kerjaan ya Pak. Madiun. Iya Pak, sabar. Di Jakarta rumah masih mahal-mahal. Masih belum ada di otakku ini. Jadi sekarang lu nih ngerantau ke Jakarta nih ya? Ngekos ya? Ngekos berapa? 600.000 ya? Dari kapan lu merantau nih? Merantau baru 2 tahun. 2 tahun ya? Nyaman nggak? Insya Allah karena teman-temannya enak-enak, asoy. Enak-enak ya? Apa yang memutuskan lu merantau? Nyari duit? Betul. Dulu udah diajak teman untuk merantau tapi nggak berani karena aku merasa nol skill. Oh, lu dari bawah banget ya? Ya, benar. Nah, sekarang kalau di Instagram itu gue lihat lu dipanggil Gus Nope itu kan apa ya maksudnya? Kalau Gus itu kan orang ini kan, orang kayak semacam sekelas kiai gitu kan? Anaknya kiai biasanya Gus. Kalau di Jawa kan Gus ini ada yang Agus atau panggilan Mas itu Gus. Lah ini Gus yang mana maksudnya? Aku Gus ini awalnya pengen bercanda aja. Harus aku browsing Gus. Oh, di Jawa emang Agus bisa disingkat Gus gitu. Aku Gus yang bukan anaknya kiai. Gus karena aku mikirnya ini aku konten nih sering petua-petua. Cuma orang tahu kalau otakku ini kosong.
kalau tanpa kata Gus nggak mungkin didengerin, biar kocak aja pakai kata-kata hari ini Gus Nope, mau der upload FYP. Oh, sebelum tanpa Gus susah. Makanya ada ini Jemaah Al Nope ya. Jemaah Al Nope ya. Oh, sebenarnya motivasi. Ya, oh, gitu. Gue pikir lu udah ini apa orang berilmu tinggi gitu loh. Gue kebetulan di sini gue pengen ini ruqyah nih. Oh. Ini nyuruh ide. Oh, itu tuh gus-gusan itu ya. Gus-gus. Berarti kisah hidupmu ini juga ya penuh dengan suka duka ya. Tuh, tadi sempat mau ini aku. Terbawa suasana aku. Wah, ini nangis ini kayak. Enggak, gua minta lu nangis. Enggak, tapi ya sempat terbawa suasana. Wah. Emang hal apa yang bisa bikin seorang Nope nangis? Kalah judi. Ya kalah judi satu tahun. Ya, kalau misalnya ini lagi termenung terus tiba-tiba dengerin lagu Ebit GAD Ayah, terus lagu Ibu. Itu bisa bikin lo nangis? Nangis kalau lagi sendiri di kamar. Kenapa kok bisa bikin lo nangis itu? Nggak tahu, apalagi langsung terbayang-bayang, badannya mulai mengeriput, dahinya mengernyit gitu. Siapa yang mengernyit? Pak Emae kan udah tua banget. Oh, lu berarti sayang banget sama Pak Emae ya? Itu maksudnya, kalau ada lagu-lagu kerohanian nggak tahu. Apa sih yang lu rasa dengan Pak Emae itu apa ya? Ini nggak tahu aku. Ada rasa kasihan nggak sama Pak Emae? Kasihan sih enggak aku. Cuma kalau lagi ketemu mereka, apapun sebisa mungkin ku berikan gitu. Kenapa? Kan itu tuh pertanyaannya. Kenapa gitu loh? Pengen balas budi kan susah tuh, balas budi orang tua. Aku juga nggak tahu gimana caranya balas kebaikan mereka. Karena hitungannya kan bukan anak mereka, tapi mereka ikhlas merawat aku dari kecil tanpa sepeser pun biaya dan nggak berharap apa-apa dari aku. Wah, itu gimana balas budinya? Ilmu ikhlas dari Mae. Bahkan Mae itu dulu kalau ada tetangga-tetangga atau dulur-dulurnya bapak yang udah tua mau meninggal, Mae biasanya nemenin mandiin. Maksudnya sebelum meninggal kan ada proses dia di ini tuh terbaring di kasur gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, ya Mae yang nimpal kotorannya dibawa dirawat. Maksudnya ilmu itu yang aku pengen pelajari, ikhlas mengabdi ke siapapun ya, merawat siapapun itu. Oh, lu belajar dari Pak sama Mae itu? Iya, itu. Jadi lu belajar bagaimana mereka menjalani hidup, apalagi dengan kondisi mereka nggak punya anak, yang dirawat bukan anak kandung, tapi mereka merawatnya dengan ikhlas gitu ya. Itu kalau mereka udah nggak ada di dunia, lu pasti nangisnya nggak ampun ya. Wah, rakwat aku pasti. Ngikmuk aku pasti. Kosong itu. Kosong. Itu Livi lewat depan mata lu nggak anggap itu. Mungkin ya. Nanti dulu Vi, lagi sedih nih gitu. Obrolannya geser dong. Geser topik lain. Rakwat. Aduh. Kalau selalu begini. Oh, berarti lu tuh kelemahannya berarti di orang yang tulus yo. Lu kalau ketemu orang yang tulus itu lu tuh gampang tersentuh ya. Tersentuh aku. Kalau lu lihat dunia itu kan pasti kan, orang kan di dunia saling memanfaatkan ya. Tapi kalau sampai lu ketemu orang yang tulus itu pasti beda cerita itu ya kan. Betul. Nah, lu kalau ngelihat orang yang tulus itu kayak gimana sih karakter orang yang tulus, Pe? Karakternya itu harus dipelajari terus orang tulus. Kayak nggak bisa kamu mempelajari orang tulus tuh. Itu ngerasain, cuma bisa ngerasain. Ini tanpa tedeng aling-aling mau menolongku, kayak misalnya di Coast the Red tuh kan banyak senior stand up dan juga banyak lah yang udah duluan stand up. Aku kan baru merantau. Menurutku mereka juga salah satu orang-orang tulus. Maksudnya adik-adikannya nih, aku di Jakarta nggak tahu apa-apa ya, di Mong itu dikasih tahu, dan mereka juga nggak berharap apapun. Nggak ada tedeng aling-aling. Iya, karena kan sama-sama masih buta arah. Ya. Belum menemukan titik sukses. Kalau suatu hari lu menemukan titik sukses bisa berbeda cerita. Pernah dong dengar cerita itu di komunitas lo? Ya. Nggak mungkin enggak dong. Ada ini ya, beberapa gitu. Cuma ada juga ini yang emang membantu aku dari nol gitu. Konten itu direkamin. Maksudnya disupport, ayo ngonten gempur. Sehari satu. Dan itu